Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali bisa menyapa pemirsa kembali nih tentunya dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Tentu saja pemirsa bersama saya Anggun Aktarini dan dalam 30 menit ke depan nanti kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI yang dimana sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa TVR 09 pagi ini diawali dari Komisi 7 DPR RI yang mengapresiasi program penerangan Jalan Umum Tenaga Surya atau PJUTS dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Secara tegas, Komisi 7 DPR RI meminta program penerangan Jalan Umum Tenaga Surya terus dilanjutkan pada tahun 2024. Komisi 7 DPR RI mengapresiasi program penerangan Jalan Umum Tenaga Surya atau PJUTS dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Alasannya, karena manfaat dari program itu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Secara tegas, Komisi 7 DPR RI meminta program penerangan Jalan Umum Tenaga Surya terus dilanjutkan pada tahun 2024. Anggota Komisi 7 DPR RI Riko Sia bahkan menilai pembangunan PJUTS di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar sangat berdampak pada perekonomian serta kualitas sumber daya manusia masyarakat setempat. Akan sangat dapat membantu peningkatan perekonomiannya masyarakat, juga membantu SDM khususnya para pelajar di daerah yang mereka mungkin pada malam hari di sana hanya pakai pelita. Dengan adanya PJUTS mereka mungkin bisa beramai-ramai belajar di satu tempat. Oleh karenanya kami dari Komisi 7 sangat berharap bahwa program ini jangan pernah diberhentikan. Anggota Komisi 7 DPR RI Ratna Juwita turut mengutarakan hal serupa. Menurutnya, program penerangan Jalan Umum Tenaga Surya perlu dipertahankan dan diperkuat melalui dukungan anggaran. Keprihatinan kami bahwa program PJUTS yang selama ini sangat bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang ada di daerah pemilihan, utamanya daerah 3T begitu, justru di 2024 malah dihapus gitu loh. Dengan alasan anggarannya dikurangin dari Kementerian Keuangan. Nah, kami berharap bahwa ini akan dipertimbangkan ulang mengingat juga banyak sekali program-program yang tidak terserap gitu loh. Aditya dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya di mana anggota Komisi 6 DPR RI menilai bahwa transformasi serta perbaikan manajemen yang telah dilakukan BUMN mampu mendorong pencapaian kinerja yang baik. Dengan dividen dan juga laba yang melebihi target, diharapkan adanya peningkatan kinerja Kementerian BUMN guna mencapai laba yang lebih banyak lagi. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian BUMN yang mampu merealisasikan anggaran tahun 2023 sebesar 89,66% atau 215,55 miliar per November 2023 dan mendapatkan laba konsolidasi yang melebihi target. Anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menilai transformasi serta perbaikan manajemen yang telah dilakukan BUMN mampu mendorong pencapaian kinerja yang baik dengan dividen dan laba yang melebihi target. Untuk itu, Andre berharap adanya peningkatan kinerja Kementerian BUMN guna mencapai laba yang lebih banyak lagi. Apresiasi ya, bahwa dividen yang disetorkan oleh BUMN itu 74,1 triliun itu kan sudah 150% di atas target awal. Dan tapi tentu saya masih berharap bisa naik jadi 80,6 triliun seperti yang disampaikan oleh Pak Erik beberapa bulan yang lalu. Kalau itu berhasil, ini kita mencatat sejarah terbesar, setoran dividen terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Tentu kita akan dorong ya supaya itu bisa terwujud. Lalu kalau kinerja kan alhamdulillah transformasi, perbaikan secara bertahap yang dilakukan oleh Pak Erik selama 4 tahun ini kan sudah on the track. Kami merasakan di Komisi 6 bagaimana Pak Erik dan jajaran serta manajemen BUMN sudah bekerja keras untuk memperbaiki kinerja. Lebih lanjut, Andre meminta Kementerian BUMN menerapkan langkah strategis dalam menghasilkan keuntungan bagi negara serta perbaikan rencana program dan keuangan di setiap BUMN guna mencegah terjadinya kerugian yang kerap dialami beberapa BUMN. Aditya Dandomi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI mengapresiasi capaian kinerja Kemenparekraf termasuk pemulihan pariwisata pasca pandemi COVID-19.
Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Komisi 10 menilai Kemenparekraf telah menjalankan program kerja dengan serapan anggaran yang tepat sasaran. Pemulihan di sektor pariwisata diharapkan terus berjalan baik dan lebih dikembangkan. Per November 2023 lalu, Kemenparekraf mencatat kontribusi PDB pariwisata 3,76%. Anggota Komisi 10 DPR RI mengapresiasi capaian kinerja Kemenparekraf termasuk pemulihan pariwisata pasca pandemi COVID-19. Menurut Iliza Saadudin, Kemenparekraf telah menjalankan program kerja dengan serapan anggaran yang tepat sasaran. Pemulihan di sektor pariwisata diharapkan terus berjalan baik dan lebih dikembangkan dengan tidak hanya berfokus pada destinasi super prioritas, karena masih banyak destinasi wisata di Indonesia yang perlu dikembangkan Kemenparekraf. Dengan begitu, pelaku pariwisata di tanah air bisa merasakan nilai ekonomi yang lebih besar. Program yang ada, anggaran yang dikucurkan itu tepat sasaran. Banyak multi-event yang akan dilaksanakan ke depan, itu semakin hari semakin lebih baik. Dan harmonisasi, yang penting kerjasama antara Kementerian Kemitraan Kemenparekraf dengan Komisi 10 itu sangat berjalan dengan cukup baik. Lisda Hendra Joni juga menilai dampak ekonomi di sektor pariwisata tanah air pasca pandemi COVID-19 sangat dirasakan masyarakat. Kemenparekraf harus lebih aktif mengembangkan potensi destinasi wisata di tanah air untuk lebih menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Untuk memberikan dampak ekonomi ya terhadap masyarakat dan akhirnya kepada negara, ini sebenarnya sangat cepat. Ya, sehingga kalau kita bisa fokus di sana, kita sudah punya destinasi wisata ya seperti Bali dan lain-lain itu sudah bagus. Tapi tentu kita juga berharap ada Bali-Bali yang lain. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mengesahkan 9 anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU periode 2023 hingga 2028. Diharapkan anggota KPPU terpilih mampu memberikan perlindungan bagi para pelaku UMKM. Pada rapat paripurna masa persidangan 2 tahun 2023-2024, DPR RI telah mengesahkan 9 anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU periode 2023 sampai 2028. Anggota Komisi 6 DPR RI meminta anggota KPPU terpilih mampu memberikan perlindungan bagi para pelaku UMKM. Evita Nursanti mengungkapkan, UMKM merupakan salah satu sektor yang berperan besar dalam meningkatkan perekonomian nasional. Namun, persaingan tidak sehat antara perusahaan besar dengan UMKM sering terjadi sehingga mengakibatkan kerugian pada UMKM bahkan mematikan UMKM. Untuk itu, anggota KPPU periode baru harus mampu menjalankan fungsi dan kewenangan dengan baik dalam mengawasi persaingan dan kemitraan antara UMKM dengan pelaku usaha besar. Bisnis yang terbesar itu di Indonesia ini sekarang adalah UMKM. Nah, ini harus ada penanganan khusus daripada KPPU ya untuk penanganan daripada UMKM yang ada. Tentunya kita ingin UMKM kita ini terlindungi, kan begitu ya, tidak terzolimi. Dan ketika berhadapan masalah dengan perusahaan yang besar, biasanya kan mereka kalahnya itu kan di finance, ya kan, kalahnya itu dari menggugat itu kan perlu biaya. Nah, apa nih apa yang dilakukan oleh KPPU
KPPU dalam hal masalah-masalah yang dihadapi oleh UMKM. Komisi 6 DPR RI juga mengingatkan upaya pengembangan UMKM jangan menjadi sia-sia karena ada kepentingan korporasi. Anggota KPPU memiliki payung hukum dalam mengatasi persaingan usaha yang tidak sehat, yaitu Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang UMKM. Andini dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, sejumlah perwakilan dari instansi Pengadilan Tinggi se-Jawa Tengah menyebut rumah dinas hakim dalam kondisi rusak dan tidak layak. Untuk itu, Komisi 3 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini agar hakim dapat menjalankan tugas peradilan dengan baik dan juga profesional. Sejumlah perwakilan dari instansi Pengadilan Tinggi se-Jawa Tengah menyebut rumah dinas hakim dalam kondisi rusak dan tidak layak. Komisi 3 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini agar hakim dapat menjalankan tugas peradilan dengan baik dan profesional. Dalam kunjungan kerja reses ke Semarang, Jawa Tengah, anggota Komisi 3 DPR RI Sari Yuliati mendukung penambahan anggaran untuk perbaikan fasilitas rumah dan kendaraan dinas hakim. Selama bertahun-tahun, permasalahan kelayakan rumah dinas hakim tak kunjung tuntas. Bahkan beberapa hakim disebut harus mengontrak rumah di sekitar pengadilan. Selalu persoalan rumah hakim, mobil hakim, bahkan kadang-kadang kantor pengadilan yang tidak memadai. Sementara kan kita semua meyakini bahwa hakim itu seperti wakil Tuhan di muka bumi ya. Tetapi masa kesejahteraan hakim tidak kita perhatikan. Saya sangat mendukung penuh pemerintah untuk memperhatikan sarana dan prasarana hakim. Terutama rumah ya, kami juga di beberapa kunker pernah menerima aspirasi dari para hakim yang rumahnya itu seperti kos-kosan yang kalau ternyata pas kami pernah lihat kurang layak untuk ditempati seorang hakim. Jadi untuk menjaga juga hakim agar tidak tergoda oleh rayuan-rayuan dalam tanda kutip, ya kita juga harus memperhatikan kesejahteraan mereka. Fasilitas penunjang yang minim dikhawatirkan dapat membuat hakim mudah diintimidasi dan diintervensi saat menjalankan tugasnya. Oleh karenanya, pemenuhan fasilitas yang layak diharapkan dapat memproteksi hakim dari intervensi terutama dari rayuan gratifikasi dan korupsi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu indikator penting bagi terwujudnya negara yang demokratis. Melalui mekanisme pemilu, pemerintahan akan memiliki keabsahan di hadapan rakyat dan menjadikan peralihan kekuasaan secara damai dan juga konstitusional. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, pada 14 Februari 2024 seluruh masyarakat Indonesia akan melangsungkan pemilihan umum, yakni memilih presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah di berbagai wilayah. Tentunya di sini partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya menjadi tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu. Dan sebagai wujud pengawasan penyelenggaraan pemilu 2024, DPR RI menemukan beberapa persoalan terkait belum terekamnya daftar pemilih pemula
dan memastikan hak pilih bagi warga binaan. Melalui pemutakhiran dan juga validasi data pemilih tetap secara menyeluruh, maka diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu tahun 2024. Di sini pemerintah menargetkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 dalam RPJMN periode 2020 hingga 2024 sebesar 79,5%. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi selengkapnya dalam segmen editorial parlemen berikut ini. Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu indikator penting bagi terwujudnya negara yang demokratis. Pemilu menjadi sarana bagi masyarakat untuk memberikan suaranya dalam memilih pemimpin pemerintahan. Melalui mekanisme pemilu, pemerintahan akan memiliki keabsahan di hadapan rakyat dan menjadikan peralihan kekuasaan secara damai dan konstitusional. Pada 14 Februari 2024, seluruh masyarakat Indonesia akan melangsungkan pemilihan umum, yakni memilih presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah di berbagai wilayah. Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya menjadi tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu. Sebagai wujud pengawasan penyelenggaraan pemilu 2024, DPR RI menemukan beberapa persoalan terkait belum terekamnya daftar pemilih pemula dan memastikan hak pilih bagi warga binaan. Dalam kunjungan kerja ke berbagai provinsi, DPR RI menemukan sebanyak 892.000 penduduk Jawa Tengah belum terekam KTP elektronik, yang sebagian besar pemilih pemula yang berumur 17 tahun. Hal tersebut juga menjadi persoalan di Kabupaten Karo, yakni banyak pemilih pemula belum memiliki KTP elektronik. Sedangkan KTP elektronik merupakan syarat masyarakat untuk bisa memilih pada pemilu 2024 agar tercatat dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Komisi Pemilihan Umum dan Dukcapil harus segera menyelesaikan persoalan tersebut agar hak masyarakat untuk memilih di pemilu 2024 dapat terakomodir dengan optimal. Perlu ada penyempurnaan terutama di kalangan adik-adik pemilih pemula yang tadi di beberapa SMA mereka harus kita lakukan perkapan jemput bola ya, datang ke sekolah-sekolah. Nah, tadi kita dorong supaya memang terus berkoordinasi dengan KPU untuk bisa memetakan sekolah-sekolah atau daerah-daerah mana yang pemilih pemulanya masih perlu kita catat segera gitu. Persoalan lain terkait daftar pemilih tetap, yakni validasi data yang belum menyeluruh. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara, DPR RI menilai tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan jumlah keluarga dalam kartu keluarga masih rendah. Secara administrasi, KPU tidak bisa mencoret anggota keluarga dari daftar pemilih tetap jika tidak memiliki surat keterangan. Untuk itu, masyarakat harus memiliki kesadaran untuk melaporkan jumlah anggota keluarga yang terdaftar dalam satu kartu keluarga. Masyarakat juga ikut berpartisipasi. Kualitas pemilu kita ini kan tidak hanya kuantitas partisipasinya, tetapi kita berharap juga kualitasnya gitu. Apakah masyarakat itu memilih berdasarkan pilihannya? Nah, ini yang kita juga masih terus harus tingkatkan lah ya pengawasannya. Gitu. Lebih lanjut, untuk memastikan seluruh warga negara Indonesia memiliki hak pilih, pemutakhiran dan validasi data juga diperlukan bagi warga binaan di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Sekitar 14.000 warga binaan lapas di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah telah tervalidasi dan dapat menyalurkan hak pilihnya. Kemenkumham juga perlu berkoordinasi dengan KPU untuk menyiapkan jadwal sosialisasi pemilu kepada pemilih di lapas. Intinya adalah pada pemilu nanti benar-benar Kumham menyiapkan atau memberikan hak politiknya kepada warga binaan yang ada di lapas dan rutan di Jawa Tengah ini. Melalui pemutakhiran dan validasi data pemilih tetap secara menyeluruh, maka diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu tahun 2024. Pemerintah menargetkan partisipasi masyarakat di pemilu 2024
dalam RPJMN periode 2020-2024 adalah sebesar 79,5%. Partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan wujud tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sebagai ukuran legitimasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemimpin atau wakil rakyat terpilih, baik di tingkat lokal maupun nasional. Papua Barat, salah satu provinsi di Indonesia yang akan kaya akan keindahannya, di mana juga memiliki surga bawah laut terbesar di dunia, yaitu Raja Ampat. Betul sekali Anggun, karena memang terletak di ujung barat Pulau Papua, Raja Ampat telah memikat para penyelam dan pecinta alam dari seluruh penjuru dunia dengan terumbu karangnya yang spektakuler, kehidupan laut yang beragam, dan juga pantainya yang indah. Seperti apa pesona Raja Ampat, surga dunia di ujung Papua? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Ini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan, segera, hanya di TVR Parlemen. Masih bersama kami di TVR 09. Ya pemirsa, tadi kami sudah membahas sedikit terkait dengan Raja Ampat nih, karena memang tidak hanya kekayaan alam bawah lautnya, Raja Ampat juga memiliki banyak hal menarik di atas permukaan lautannya. Banyak sekali pantai-pantai yang indah tersebar di seluruh kepulauan Raja Ampat. Nah, Alfat juga pemirsa, di sini kepulauan yang terdiri dari banyak kepulauan ini, pulau karang dan terbesar luas di seluruh wilayahnya. Raja Ampat pun menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi bagi para penikmat alam. Dan pemirsa, langsung saja nih tanpa berlama-lama mari kita saksikan tayangan mengenai Raja Ampat, surga dunia di ujung Papua pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Selamat pagi pemirsa TVR 09. Kali ini kami akan mengajak Anda berjalan-jalan ke destinasi wisata yang berada di ujung timur Indonesia yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth. Apalagi kalau bukan Raja Ampat. Berada di kawasan teritorial Papua Barat, Raja Ampat terdiri dari banyak pulau karang yang tersebar luas di seluruh wilayahnya. Dengan 4 pulau utamanya yang paling besar, yaitu Pulau Waigeo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misol. 4 pulau besar inilah yang menjadi titik awal penyebaran seluruh penduduk Raja Ampat, yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Wilayah perairan adalah daya tarik utama Raja Ampat, mengingat perairan Raja Ampat adalah salah satu dari 10 perairan terbaik di seluruh dunia. Hal ini didasarkan pada berbagai penelitian tentang kekayaan flora dan fauna dan kelestarian alam laut yang dimiliki Raja Ampat. Raja Ampat memiliki pulau-pulau yang membentuk deretan tebing tinggi. Beberapa tempat seperti Piai Nemo, Teluk Kabui, dan Wayang telah lebih dulu dikenal hingga ke seluruh dunia sebelum terkenal di dalam negeri. Bukit Piai Nemo merupakan tempat yang banyak dikunjungi wisatawan yang datang ke Raja Ampat.
Untuk sampai ke atas bukit, Anda harus mendaki ratusan anak tangga, sehingga pemirsa harus pastikan telah menyiapkan fisik yang kuat. Namun, tenang saja, karena di area anak tangga tersedia pondok kecil untuk istirahat sejenak. Selain Piai Nemo, tempat lain yang menjadi favorit wisatawan yaitu Pulau Wayak. Pulau ini terletak di Desa Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Pulau ini terkenal dengan warna air lautnya yang unik. Air laut di pulau ini berwarna biru muda dan biru tua. Perbedaan warna tersebut tergantung dari tingkat kedalamannya. Selain keindahan warna airnya, Pulau Wayak juga memiliki gugusan pulau kecil yang indah. Pulau ini berupa batuan karang yang membentuk gugusan menarik dengan bagian puncak ditumbuhi pepohonan. Kawasan Raja Ampat sangatlah luas. Untuk mengakses seluruh lokasi, Anda membutuhkan akomodasi untuk menuju satu tempat ke tempat lain. Selama di Raja Ampat, Anda bisa menyewa kapal. Dengan moda transportasi ini, Anda bisa menjelajah pulau ini dengan nyaman dan leluasa. Mempelajari keunikan Raja Ampat memang tidak akan ada habisnya. Inilah yang membuat kepulauan ini begitu berjaya hingga saat ini. Betapa kayanya alam. Sejarah dan budaya Kepulauan Raja Ampat telah membuat dunia berdecak kagum. Kini Raja Ampat telah menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang terkenal di seluruh dunia. Sekian dulu liputan kali ini mengenai Raja Ampat. Kalau di antara pemirsa ada yang berminat untuk berwisata ke sana, jangan lupa siapkan budget lebih ya. Sampai jumpa lagi di episode jalan-jalan berikutnya. Dan di penghujung acara pemirsa, kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI di mana menyerap dan juga menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, meskipun sedang masa reses, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen, dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan kami di TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Aktarini dan juga rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKS